dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita mengajarkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, jiwa dan raga kita hingga kita dapat menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan tahun 1440 menjadi dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat beserta para pengikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kedua adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada 2 di antara 7 yang tadi saya sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah. Tausiah sudah kita akan disampaikan oleh Al-Habib Yusuf Al-Qadri. Mari kita simak dan kita dengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepertinya kurang kedengaran salam dari ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang paling semangat ini. Ini apa ke telat bangun sahur atau memang kekenyangan sahur ini? Ya pokoknya banyak versi lah, ada yang kurang, ada yang kelebihan sahur. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini dan seterusnya sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan amalia kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada jawab salam kita teguh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sallam ya nur. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dengan sebab kita datang di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan di akhirat kita harinya ta'alluq al-masajid. Hatinya ini selalu dekat ke masjid, ingin pergi ke masjid.
Ya, yang tadi ya yang disebutkan oleh MC kita ada 7 golongan, salah satunya ta'alluq al-masajid. Hatinya berhubungan terus-menerus dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ya, ketika seseorang pemuda ini ingin pergi ke masjid, subhanallah, tiba-tiba sudah pakainya rapi, sudah berwangi-wangian, pakainya rapi, subhanallah. Tiba-tiba ketika ingin pergi ke masjid, apa yang terjadi? Rumputnya terjatuh, dia kotor pakaiannya, bajunya kotor, hilang semuanya, wangi-wanginya hilang. Apakah dia putus asa? Tidak. Dia balik ke rumah, dia bersih-bersih lagi, mandi, berhias lagi, kedua kalinya untuk datang ke masjid. Ketika kedua kalinya datang ke masjid, subhanallah, ya, kejadiannya sama. Ya, jatuh lagi di tempat yang berbeda, kotor lagi pakaiannya. Subhanallah, akhirnya kotor, bersih-bersih lagi, mandi lagi seperti biasa. Kalau kita adalah mau jatuh sekali, tak mungkin apa dia bilang, pada kita baju kita kotor, dalam aku selalu rumah. Ini tapi pemuda, ta'alluq al-masajid, hati yang luar biasa. Walaupun cobaan ujian yang dia dapati, tetap tidak mengendorkan hatinya dia, jiwanya dia, raganya dia untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memotivasi dia. Dan alhamdulillah, Masjid Darul Muttaqin ini hari-harinya ada kultum, hari-harinya ada tausiah, hari-harinya ada nasihat. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Mungkin kita apa sih faedah, apa sih manfaat kita hari-harinya panitia musyawarah dengan adanya rutinitas kuliah subuh? Apa manfaatnya? Allah sudah menyebut bahwa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari semuanya cerita-cerita Nabi, cerita para rasul, kejadian ini, kejadian itu, untuk apa sih? Apalagi di akhir zaman, kita belajar dimanapun bisa, betul atau betul? Apalagi sekarang lewat YouTube bisa, lewat Facebook bisa, lewat Instagram bisa, lewat WhatsApp bisa, atau lewat TikTok, semuanya bisa. Banyak akses untuk kita belajar. Tapi kalau bisa kita belajar secara telaki, secara langsung, perjumpaan dengan satu sama lainnya, ini yang kadang salah satunya untuk menjadi kita mendekatkan dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Ini yang nanti akan bisa menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Dari jauh kita bisa. Dapat pahalanya? Dapat. Dapat manfaatnya? Dapat. Semuanya dapat. Selama kita mendengar telinga kita amanahkan dengan hal yang baik, mata kita lihatkan amanah baik, pasti dapat. Cuman masalahnya untuk apa? Dengan kita bertemu seperti ini, supaya saya memandang kalian memandang saya dengan harapan apa? Bukan hanya di sini saja kita berkumpul. Harapan kita adalah bisa kumpul di surganya Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Kenapa tujuan sih, Pak? Kita ceritakan tentang Rasul, Anbiya, Rasul-Lehin, orang-orang saleh itu apa? Allah mengatakan itu bihi fu'adak, untuk menetapkan kekuatan iman, kekuatan Islam kita, supaya kita tidak mudah goyah dengan kejadian akhir zaman, dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dengan kita hadir majelis taklim, insyaallah itu bihi fu'adak, iman kita tambah kuat, iman kita tambah dilatih, terus dilatih, insyaallah iman kita tidak mudah goyah, tidak mudah tergoyah. Itulah hebatnya ketika orang sering hadir majelis taklim. Mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita simak, apa yang kita dapat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.
pemuda tersebut 2 kali terjatuh, Pak. Ya, 2 kali dah terjatuh. Kok saya sih balik, asli balik. 2 kali, kok sekali oke lah, nyambung lagi. Kok 2 kali jatuh lagi, kan suwe. Kata kita bahasa itu suwe, bahasa Pontianak. Ya, cerak aku. Ya, mungkin ada di antara cerak aku udah jatuh sekali ya. Cerak aku mau pergi ke masjid. Masjid disalah-salahkan. Padahal mungkin kita jalan tak berhati-hati, mungkin kita jalan lupa dulu, ya kan? Kita tak ada yang tahu. Makanya Pak, di dalam kitab karangan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib, di dalam Khulasatul Madad, buku yang beliau karang itu ada. Ketika kita mau pergi mana pun, kita baca itu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Itu doa Imam Ali bin Abi Thalib. Doanya siapa Pak? Imam Ali bin Abi Thalib. Siapakah beliau? Beliau adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi katakan, ana madidatul ilm wa aliyun babuha. Sesungguhnya aku Madinah kotanya ilmu, dan orang kalau masuk kota pasti ada selamat datang kota Pontianak, selamat datang Kuburaya, selamat datang pulang, selamat datang kota ini, kabupaten ini, semuanya ada. Kan? Ada tulisan, oh ini tanda kita masuk kota tersebut, kabupaten tersebut. Rasulullah mengatakan kotanya ilmu itu aku. Itunya siapa? Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab tersebut yang dikarang guru kami itu ada namanya Khulasatul Madad. Bacanya selain baca Ayatul Kursi seperti itu 3 kali yang kita baca. Selain itu juga Imam Ali mengatakan di situ apa? Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahbadni wahbad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Ini doa Imam Ali bin Abi Thalib. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan orang-orang yang bersama aku. Siapapun dia, istri kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Kemudian wahfadni wahfad ma ma'i. Jaga aku dan jaga orang-orang yang bersama aku. Wa ballighni wa balligh ma ma'i. Sampaikan aku dan sampaikan orang-orang yang bersama aku. Kata Imam Ali, atas izin Allah, apabila orang setiap perjalanan membaca doa tersebut, insya Allah di perjalanannya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ayat kursi sudah jelas kita baca. Kemudian itu tambahan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika orang baca tersebut, insya Allah perjalanannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau jelas Pak? Halo, Assalamualaikum. Semangat nih? Semangat tak? Jelas atau jelas nih? Paham atau paham? Yang udah paham boleh balik. Udah paham belum nih? Belum? Innalillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Akhirnya Pak pemuda itu ketiga kalinya terus lanjut untuk datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, ketika detik-detik ingin datang ke masjid, di perjalanan dia melihat orang tua. Dia melihat ada orang tua. Maka orang tua tersebut mengatakan kepada pemuda, wahai pemuda, kembali, taat, kesini kamu kesini. Ketika dia dibawanya, dipimpinnya itu pemuda, subhanallah. Subhanallah itu pemuda. Ketika dia berjalan sampai ke masjid, masya Allah. Akhirnya apa Pak? Ketika dia ingin masuk ke masjid, pemuda itu mengatakan, ayo paman, ayo datang masuk ke masjid juga. Maka kata orang tua itu mengatakan tidak. Maka dia katakan apa? Setelah itu orang tua itu masuk masjid, rupanya selama 2 kali yang menjebak dia sampai dia membuat jatuh adalah syaitan atau iblis yang menjebak dia supaya dia tidak jadi ke masjid. Apa kata si iblis? Mengatakan, kalau sampai tadi 3 kali, ketiga kalinya dia terjatuh, kemudian dia berusaha untuk ke masjid lagi, aku khawatir bukan hanya dia diampunkan oleh Allah, orang tua dia dosa orang tuanya diampunkan oleh Allah,
dosa tetangga yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 kali tadi dia jatuh tidak berusaha terus-menerus ke masjid, aku khawatir bukan hanya dosa dia yang diampun, akan tapi dosa orang tuanya juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata si iblis, itu kata syaitan. Jadi kalau kita ada halangan untuk ke masjid, itu tidak lain dan tidak bukan kadang iblis godaan sangat besar dari apa yang kita dia tahu. Oh, ini celahnya bapak ini, celahnya ibu ini. Ada saja dibuat celah. Itu setan, itu iblis, dia gak akan habis-habis menggoda dari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ajal menjemput kita dalam keadaan wafat, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak banyak dari Bapak, sikil saja yang penting bisa mendapatkan ilmu yang kita amalkan. Dan yang kedua juga bukan apa kalau lama-lama teka itu hingga bila gua ambil biasa ada kopi ada teh, ini aku nak minum, ya kan? Makanya sedikit saja manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya karena ini walaupun bagaimana kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya kita ini di dalam Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran. Kesempatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita? Dan Nabi Muhammad juga senang ketika kita berbuat kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza wajadtu khairan hamidullah." Apa kata Nabi Muhammad? Ketika aku menemui kebaikan demi kebaikan dari umatku, maka aku bangga dengan Nabi Muhammad. Aku memuji kepada Allah. Aku senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat bapak ibu ini hadir ke masjid, yakin apa yang disaksikan, yang dilihatkan oleh Nabi Muhammad gembira. Nabi Muhammad senang dengan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa in wajadtu khairan dzalik, ketika aku menemukan dari umatku yang hal yang sebalik dari kebaikan, maka aku minta ampun kepada Allah. Itu dia pengorbanan Nabi Muhammad, masih minta ampun. Ya, kalau saya biarlah video. Tapi itu dia Nabi Muhammad kasih sayangnya luar biasa. Walaupun kita tidak melakukan kebaikan, tapi Nabi masih berusaha supaya kita ini mendapatkan ampunan Allah dengan berkat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sifatnya Nabi, salah satunya yang Allah sifatkan harisun alaikum bil mu'minina. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ingin berusaha menyelamatkan, bahkan di luar Islam ingin diselamatkan supaya masuk Islam. Apalagi orang-orang yang bersama Nabi, supaya bagaimana untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu. Kalau melihat teman kita yang jauh dari Allah, ajak. Melihat teman kita lalai, diingatkan. Makanya dalam doa Al-Fatiha Mughaddah, Allahumma qulna minal muslimina minas saqawati ila sa'adah. Doanya Al-Imam Al-Fatiha Mughaddah. Beliau ada pengarang doa. Doanya itu ada dalam wirid-wirid. Di dalam karangan kitab guru saya ada juga di situ. Allahumma qulna muslimin minas saqawati ila sa'adah. Ya Allah, selamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muslimin minas saqawati ila sa'adah, dari hal yang buruk menjadi orang-orang yang berbahagia. Wa minallahi, dari keburukan menuju ke kebaikan, dari kesesatan menuju hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah. Itu doa banyak sekali. Makanya Pak, kadang kita ini kan malas untuk dulu. Padahal doa itu manfaatnya untuk diri kita. Manfaatnya untuk kita. Bahkan dikatakan Pak oleh Ibnu Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak. Ada nama satu ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan rubba amalin shaghir
tu'adzibun niyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan berapa banyak amalan yang kecil, amalan yang remeh yang kita katakan, yang kita mungkin kita pilihkan di dalam pikiran kita, yu'adzibun niyah. Kenapa bisa menjadi mulia? Bisa menjadi ego? Dikarenakan dikarenakan niat. Makanya jangan pelit dengan niat. Niat itu tak bayar. Niat itu banyakkan. Ulama itu Pak, orang-orang soleh kita terdahulu, khususnya ketika saya belajar di Yaman, kami banyak baca sejarah-sejarah ulama-ulama di sana. Kenapa? Mereka menanamkan niat kepada putra-putri mereka. Seperti apa? Kama yu'allimul Fatihah. Seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Pertanyaan saya, surat Al-Fatihah di dalam surat itu hukumnya apa? Pak, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Artinya apa? Mereka menanamkan putra-putri mereka niat itu seperti apa? Yu'allimun niyah. Seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Maksudnya apa Pak? Ketika mereka anaknya mau ke masjid, maka orang tuanya mengatakan, nah, kalau mau ke masjid, jangan niat hanya untuk datang ke masjid, jangan. Niat ketika ke masjid ada batu, ada duri, ada apapun yang mencelakakan orang-orang berjalan, maka singkirkan. Apabila ada orang tua minta tolong di dalam perjalanan, maka bantu. Artinya satu persatu ditanamkan anaknya, walaupun ini tidak terjadi, akan tapi ya Allah, supaya anak dari kecil sudah ditanamkan apa? Masalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kata Abdul Barak, walaupun amal yang sedikit, amal yang kecil, karena banyaknya niat, maka di sisi Allah akan menjadi mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jangan sampai kita malas untuk melakukan niat yang ada di dalam hati kita. Apalagi niatnya kita saja sudah baik, apalagi kita mengamalkan niat. Kemudian manfaat dari puasa juga, kita apa? Umat Nabi Muhammad ini mulia apa? Di dalam perkataan naum shaib ibadah. Tidurnya kita ibadah. Tidurnya kita pun dihitung ibadah, itu luar biasa. Tapi jangan sampai kalau tidurnya kita dari habis subuh, jejak tak jejak sebelum maghrib, ini latihan mati, nama bukan tidur. Latihan mati, artinya boleh kita tidur. Artinya maksudnya apa? Seandainya sadarnya kita tidak manfaat, lebih baik kita tidur. Sadarnya kita sering berbohong, sadarnya kita sering riba, sadarnya kita sering menyakiti orang, lebih baik tidur. Tapi kalau sadarnya kita manfaatkan Al-Quran, membantu orang, mengajarkan orang dan seterusnya, maka lebih baik kita sadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatian yang lain, maka kita harus kesempatan Ramadan, kata para ulama, kalau seandainya kita ingin semangat di dalam ibadah, maka jadikan Ramadan tahun ini, kita niatkan, ya Allah, mungkin khawatirnya tahun ini terakhir bagi saya Ramadan, maka itu kata para ulama menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mau mati, dah, semuanya mati hidup itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita manfaatkan Al-Quran. Al-Quran itu manfaatnya bukan hanya untuk kita, bahkan orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal juga mereka merasakan kenikmatan yang berada di dalam kubur ketika kita selalu membacakan mereka Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan, ini terakhir cerita untuk memotivasi diri saya dan kepada antum sekalian tentang manfaatnya Al-Quran. Suatu ketika Pak, guru kami Al-Habib Umar menceritakan ada dua orang yang bertikai, bertumpuk lah bahasa gitu, berkelahi. Subhanallah. Akhirnya di antara mereka ini, ketika bertikai mempunyai dendam yang luar biasa. Karena berjalannya waktu, akhirnya salah satu di antara mereka meninggal dunia.
Yang hidup ini, yang tadi sering berkelahi, yang hidup ini dia masih punya sifat dendam kepada temannya walaupun temannya sudah mati. Kalau orang punya dendam Pak, yang hidup masih wajar. Ini teman yang mati pun masih dendam. Ini bukan manusia kita, iblis ini anak buah iblis saja gini. Subhanallah Pak. Akhirnya apa? Karena dia bertetangga, mau tak mau dia takziah walaupun hatinya jengkel, walaupun hatinya kesal. Akhirnya takziah. Takziah kepada saudaranya yang tadi dia kelahi terus. Bukan hanya datang di rumahnya Pak, dia datang mengantarkan jenazah di kuburan temannya. Itulah musuhnya Monono itu gitu, walaupun digesat tapi masih mengantarkan jenazah. Kalau zaman sekarang haram aku mengantar jenazah dia. Aku gila di musuh aku tuh. Jangankan aku mau ke rumah dia, dengar nama dia, anti aku cakap iya. Musuh kita ni Allah. Subhanallah. Bukan hanya di rumah dia takziah sampai di kuburan, tapi dia di kuburan dia punya niat. Ketika nanti aku di kuburan orang dah balik semuanya, aku cari ayat-ayat Allah. Yang mana ayat tersebut kandungannya supaya temanku yang ada di dalam kubur tambah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang aku baca di depan kuburan dia. Subhanallah. Kemudian Yasin sebagaimana kita lakukan. Ketika ada orang meninggal, kita baca Yasin, kemudian baca tahlil, doa tahlil, kemudian diakhiri dengan talqin. Itu manfaat yang sudah ajaran datuk-datuk kita. Jangan sampai kita ragu lagi untuk kita amalkan. Ini kadang orang ini baru gak kenal orang baru ikut, padahal tak tahu siapa dia, tidak belajar dari mana, dalilnya aku tak tahu apa, langsung ikut karena mentang-mentang dia hebat ceramah. Orang ini Pak gampang sekali bilang Pak, orang telanjang bulan pun bisa bilang. Jangan itu cari guru, bilang. Oke lah bilang, tapi kita lihat belajar dengan siapa gurunya dia. Udah jelas macam ulama-ulama kita jelas. Tapi kadang kita tidak tahu belajar dia di mana. Cuma terkenal viral akhirnya kita ikut dia. Jangan cari guru-guru yang jelas. Cari guru-guru yang betul, yang bersanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mau tak sedikit tahlil tak boleh bid'ah, langsung ikut. Cari. Karena dia bilang, la ilaha illallah. Berarti kita ini padahal datuk-datuk kita mengajarkan tahlil itu sudah mendalam lagi. Baru gak baru kita langsung berpaling. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di kuburan Pak, dia buka Quran. Orang udah mati dia buka Quran, dapat dia ayat Allah tentang supaya temannya ini disiksa oleh Allah berada di dalam kubur. Dia dapat di dalam surah Al-Haqqah. Apa bunyi ayat tersebut? Khudhuhu faghulluh, summal jahimu salluh, summal fi silsilati zar'uha sab'una dhira'an faslukuh. 3 ayat yang dia baca di hadapan kuburan temannya. Artinya apa? Dari kesimpulan secara umum artinya, ya Allah, ambil dia, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka Allah, kemudian siksa dia dengan berlapis-lapis. Artinya intisarinya itu mengandung tentang ayat adab dan kemudian masukkan dia ke dalam api neraka Allah. Setelah dia baca Pak di kuburan, di hadapan kuburan temannya, musuhnya dia tadi itu, tak lama kemudian di esokan harinya dia bermimpi temannya berada di mana? Berada di tempat singgasana yang sangat mulia. Temannya yang hidup itu bertanya, wahai temanku, apa yang membuat anda berada di tempat yang mulia? Aku belum pernah selama aku di dunia, tak pernah melihat keindahan seperti apa yang aku lihat kepada anda. Maka temannya yang hidup, yang meninggal itu mengatakan, jawab di dalam mimpinya dia, ada dengan sebab anda membacakan 3 ayat di hadapan kuburanku, aku diampunkan oleh Allah, diangkat derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kata dalam hati nyesal aku baca Al-Quran. Artinya apa? Yang maksud saya bahas ini apa? Memanfaat orang baca Al-Quran, orang yang meninggalkan itu, mereka merasakan kenikmatan, kelezatan ketika kita membacakan mereka. Pertanyaan saya, ketika kita tanya, sebelum kita tanya apa kita baca ya? Yakin orang tua kita ada yang ada di dalam kubur, mereka merasakan kenikmatan, kelezatan ketika seorang anak ingat kepada orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, al-mayyit kal-khaliq, mayyit, jenazah itu seperti orang yang tenggelam. Pertanyaan saya, Pak, kalau ada orang tenggelam, apa yang diingin ucapkan? Minta tolong. Begitu juga perumpamaan kata Nabi Muhammad, al-mayyit kal-khaliq yastakhlisu min da'wati akhi. Mereka berharap doa dari siapa? Dari saudaranya, dari kakaknya, adiknya, abangnya, dan datuknya, neneknya, ayahnya, ibunya, ponakannya, pamannya, bibinya. Siapa yang masih hidup yang ada di dunia ini, ketika sudah mendapatkan kiriman doa, maka kata Nabi Muhammad, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Orang yang sudah meninggal itu mereka merasakan nikmat, lezat, kiriman dari doa-doa orang yang hidup. Kira-kira jelas atau jelas? Paham atau paham? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, banyak-banyak. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang berkenan, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, ya mudah-mudahan bermanfaat khusus saya pribadi dan umumnya kepada antum sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup kami sampaikan terlebih dahulu, insyaallah nanti DM Peduli atau Darul Mutakin Peduli akan melaksanakan kegiatan, kalau ini dikasih nama menjemput Lailatul Qadar ya Pak. Menjemput Lailatul Qadar yaitu melakukan kegiatan untuk pemberian santunan untuk anak yatim dan duafa di lingkungan Masjid Darul Mutakin, dan juga buka puasa bersama yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret tahun 2025. Jadi nanti insya Allah kita akan buka puasa bersama, setelah itu akan memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa di lingkungan sekitar lingkungan Masjid Darul Mutakin. Tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 26 Maret tahun 2025. Bapak dan Ibu yang ingin ikut serta di dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat menghubungi pengurus DM Peduli, yaitu Bapak Haji Haji Ali Raharjo. Kemudian dapat menghubungi juga Bapak Haji Jamaluddin Ahmad selaku bendahara, dan dapat menghubungi Pak Hamid untuk konfirmasi sedekahnya. Dan informasi akan kami sampaikan juga bahwa untuk per paketnya kita buat untuk Rp250.000. Jadi kita sekitar membutuhkan sekitar Rp10 juta, telah terkumpul sampai dengan hari ini sebanyak Rp3,4 juta. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin ikut serta dalam kegiatan ini untuk santunan kepada anak yatim dan duafa di lingkungan sekitar Masjid Darul Mutakin, dapat menghubungi Bapak Haji Raharjo, Bapak Haji Jamaluddin Ahmad, dan juga Pak Hamid. Kemudian untuk informasi infak subuh tanggal 11 Ramadan kemarin terkumpul sebesar Rp987.000, dan hari ini infak sebesar Rp494.000, saldo total sebesar Rp6.722.000. Insya Allah besok tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah, tausiah subuh kita akan sampaikan oleh Al-Habib Nizar Al-Habsi. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.